Bertemu lagi sama Kak Janti Sregar. Hari ini Kak Janti akan memimpin ibadah sekolah minggu kita secara virtual. Tapi sebelumnya Kak Janti juga mau mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik yang di rumah bersama keluarga. Semoga di tahun yang baru ini kita tetap selalu sehat-sehat aja dan semakin bersemangat untuk mengikuti setiap kegiatan secara online, baik sekolah minggu ataupun belajar di sekolah. Nah adik-adik, sekarang Kak Janti akan mengundang adik-adik yang di rumah untuk duduk tenang, melipat tangannya, menundukkan kepala, dan menutup kedua mata kita untuk kita bersatu di dalam doa sebelum memulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh mempertemukan kami kembali secara virtual di ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, ajari kami di tempat kami masing-masing untuk duduk tenang, mendengarkan dan memperhatikan kakak sekolah minggu ketika sedang berbicara, ketika sedang membagikan firman, agar kami boleh beroleh pengertian dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, berkati teman-teman kami dimanapun teman-teman kami berada. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Kalau ada yang sedang sedih atau kesusahan, Tuhan yang boleh pulihkan dan Tuhan yang boleh hiburkan. Tuhan, ampuni setiap kenakalan kami, agar ketika kami ibadah, kami boleh layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan Kak Janti mengundang adik-adik yang di rumah nih untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bernyanyi untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang boleh diberikan dari ketika kita tidur, bangun pagi, bahkan nanti sampai malam hari. Kita akan bernyanyi lagu Aku Diberkati. Waktu bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi adik-adik, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Nah adik-adik yang di rumah, Kak Janti mengundang adik-adik untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing. Sekarang kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu hari ini akan dibawakan oleh Kak Ivana Manurung. Nah, sambil menyambut firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dalam sikap doa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir di hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar
bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Ayub 1 ayat 4-5. Udah dibuka belum Alkitabnya? Kakak bacain ya buat kita semua. Ayub 1 ayat 4-5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau nanya dulu nih, siapa dari kalian yang tahu cerita tentang Ayub? Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi, cerita tentang Ayub ini adalah cerita tentang seorang yang jujur, saleh, dan takut akan Tuhan yang dicobai oleh iblis. Jadi ceritanya si Ayub ini diuji sejauh mana dia tetap memuji Tuhan dan tidak marah kepada Tuhan walau dia sedang dicobai. Tapi ayat yang kita baca itu baru sampai tentang cerita Ayub dan anak-anaknya. Nah, dari ayat 4-5 yang tadi udah kita baca, berarti kita bisa tahu nggak sih kalau Ayub ini sayang banget sama anak-anaknya? Karena setiap anak-anaknya habis mengadakan pesta, Ayub akan mengumpulkan mereka dan mengajak mereka untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya kan, berarti dia itu baik banget, sayang banget sama anak-anaknya sampai dosa anak-anaknya pun dipikirin sama Ayub ini. Tapi yang perlu kita tahu, sama seperti dengan Ayub, orang tua kita juga seperti itu loh ke kita adik-adik. Mereka itu sayang dan peduli banget sama kita. Buktinya apa? Buktinya kita masih bisa makan yang enak 3 kali sehari. Kita masih bisa tidur di tempat yang nyaman. Terus kita masih bisa sekolah. Terus orang tua kita juga mengajarkan firman Tuhan kepada kita sejak kita masih kecil. Nah, itu kan berarti tandanya orang tua kita itu sayang banget dan peduli banget sama kita. Sama kayak Ayub ke anak-anaknya. Nah, berarti kita sebagai anak harus kayak gimana dong? Karena orang tua kita udah sayang banget sama kita. Berarti kita harus bersyukur, ya kan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberikan orang tua yang baik dan peduli kepada kita. Nah, selanjutnya kakak mau nanya lagi nih. Siapa yang pernah diomelin sama mama papanya? Pasti semuanya pernah ya. Nah, tahu nggak adik-adik? Kalau kita diomelin atau kita ditegur sama mama papa kita, itu tandanya mereka sayang sama kita. Loh, kok gitu kak? Kan kita diomelin, kita dimarahin. Kenapa tandanya orang tua kita sayang sama kita? Iya dong, karena kita pasti ditegur kalau berbuat salah, ya kan? Gak mungkin mama papa kita menegur kalau kita tidak melakukan hal yang kurang baik. Misalnya nih, kamu abis main sama adik, ada mainannya gitu kan. Terus abis main, mainannya gak langsung diberesin, dibiarin aja gitu berantakan. Pasti mama papanya bakal ngomel kan. Kayak, kenapa ngomel? Karena kalau nggak diberesin, rumahnya jadi kelihatan berantakan adik-adik. Nah, makanya mama papa ngomelin kalian. Itu tujuannya apa? Supaya besok-besok kalau misalkan main lagi, mainannya setelah selesai langsung diberesin diletakkan di tempat yang semula. Nah, berarti kita itu sebagai anak harus bisa menerima teguran yang diberikan oleh orang tua kita. Jangan malah kita
ikutan marah kalau kita lagi dimarahin sama mama papa. Tapi kita harus mendengarkan teguran itu dan melakukannya, karena pasti mama papa kita, orang tua kita menegur kita supaya kita berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Poin yang terakhir dari firman Tuhan kita hari ini adalah cara kita menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua kita. Nah, tentunya bukan cuma orang tua kita aja dong yang sayang sama kita. Kita juga pasti sayang sama orang tua kita. Nah, gimana Kak cara nunjukin kalau kita juga sayang sama orang tua kita? Caranya itu adalah dengan menjadi anak yang baik dan taat kepada orang tua, taat kepada mama papa. Anak yang baik itu kayak gimana Kak? Anak yang baik berarti udah pastinya taat kepada mama papa dong, yang kayak tadi kakak udah bilang. Kalau taat itu berarti kan nurut sama apa yang dibilang mama dan papa. Kalau misalkan mama papa bilang ayo jangan males belajar, harus rajin. Nah, berarti adik-adik juga harus melaksanakannya, harus rajin belajar. Terus mama papa ngajarin kita supaya kita menjadi anak yang jujur, suka menolong, tidak sombong, ya kan? Nah, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada orang tua kita. Jadi, nggak cuma orang tua kita aja yang menunjukkan rasa sayangnya kepada kita, tapi kita juga menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua kita. Nah, berarti kesimpulan firman Tuhan kita hari ini adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk orang tua yang udah diberikan kepada kita, orang tua yang baik, yang mau peduli dan sayang kepada kita. Dan juga kita harus bisa menerima teguran yang diberikan oleh orang tua kita, yang diberikan oleh mama papa kita, supaya kita bertumbuh menjadi anak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan dan juga orang tua kita. Oke deh, firman Tuhan kita udah selesai. Nah, sebelum kita masuk ke aktivitas, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya boleh kami ingat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa bersyukur atas kedua orang tua yang telah Kau berikan kepada kami. Mampukan kami juga ya Tuhan, agar kami bisa menerima setiap teguran yang diberikan oleh orang tua kami kepada kami. Ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, agar kami bisa dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu dan juga hati kedua orang tua kami. Sebelumnya juga ya Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap kesalahan yang kami perbuat di sepanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin kami tidak fokus ya Tuhan, atau kami bercanda dengan saudara kami, kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami akan dosa kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Oke, kita masuk ke aktivitas. Aktivitasnya gampang kok. Kakak mau adik-adik menuliskan nasihat apa yang adik-adik ingat dari orang tua adik-adik, tapi udah adik-adik lakukan. Misalkan mama papa nasihatin supaya rajin belajar. Terus kalau misalkan adik-adik rajin belajar, adik-adik tulis, bilang yang pertama, mama papa menasihati supaya aku rajin belajar. Terus yang kedua, yang lain-lain, misalkan apa, rajin makan sayur kan, mama papa suruh rajin makan sayur, terus adik-adik lakukan, terus adik-adik tulis. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi kakak mau adik-adik menuliskan nasihat dari orang tua adik-adik yang udah adik-adik lakukan. Tulis 5 aja deh, 5 aja. Nanti boleh difoto dan dikirim ke grup WhatsApp kelas kita ya. Terus waktu nulis boleh dibuat namanya sama kelasnya juga, biar kakak gampang waktu baca-bacanya. Oke, berarti firman Tuhan kita udah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ivana
menurung. Semoga setiap kita mendengarkan firman Tuhan diberikan pengertian dan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk memberikan persembahan ini adik-adik boleh meminta bantuan ke mama papa untuk mentransfernya ke rekening gereja HKBP Stoyo yang ada di layar ini. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, kajian itu undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian memuji Tuhan, dan mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Tapi jangan lupa, setelah ibadah sekolah minggu ini selesai, tetap ditunggu aktivitasnya dikirimkan di grup WhatsApp orang tua. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, kami mengucap syukur untuk pernyataan Tuhan yang boleh menyertai kami ketika kami beribadah sekolah minggu secara virtual. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami mengerti, dan kami boleh belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan boleh menjadi kesukaan bagimu dan menyenangkan hatimu. Tuhan, terus berkatilah keluarga kami, lindungi keluarga kami, dan kami berdoa juga untuk pemulihan bangsa-bangsa di dunia, juga Indonesia, dari pandemi ini. Biar kiranya kasih Tuhan selalu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan ketika kami beribadah, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Janti dan semua guru sekolah minggu kelas 1-2 mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat-sehat, rajin-rajin mencuci tangan, dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan secara online. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.